Halo para penjelajah ilmu, selamat datang di video edukasi geografi kelas 12 semester 2. Pernahkah kalian melihat berita tentang banjir bandang, kebakaran hutan, atau perubahan tata kota yang begitu cepat? Bumi kita terus berubah setiap saat. Lalu bagaimana cara kita memantau perubahan wilayah yang sangat luas secara efektif dan cepat? Jawabannya adalah pada teknologi peta, penginderaan jauh, dan SIG yang akan kita pelajari pada hari ini. Baiklah, kita mulai. Baiklah, kita mulai dari materi pertama, yaitu peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu menggunakan sistem proyeksi yang telah disepakati. Peta memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan kita, mulai dari navigasi perjalanan, perencanaan tata kota wilayah, hingga mitigasi bencana alam. Tanpa peta, sulit bagi kita untuk memahami kondisi suatu wilayah secara menyeluruh. Jenis-jenis peta. Peta dibedakan menjadi beberapa jenis. Pertama, peta umum, yaitu peta yang menggambarkan penampakan alam dan buatan secara umum. Kedua, peta khusus atau peta tematik yang menyajikan informasi tertentu seperti peta curah hujan atau peta kepadatan penduduk. Ketiga, peta topografi yang menampilkan relief permukaan bumi. Dan keempat, peta kadaster yang memiliki skala sangat besar untuk keperluan pertanahan. Selanjutnya ada juga peta digital. Agar sebuah peta dapat dibaca dan digunakan dengan benar, peta yang baik harus memiliki komponen yang lengkap. Komponen-komponen tersebut antara lain judul peta yang menjelaskan isi peta, skala yang menunjukkan perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya, legenda sebagai kunci untuk membaca simbol-simbol pada peta, orientasi atau tanda arah utara, insert sebagai peta sisipan yang menunjukkan lokasi secara lebih luas, serta sumber peta dan garis tepi. Semua komponen ini saling melengkapi untuk menghasilkan peta yang informatif. Memasuki materi kedua, kita akan membahas penginderaan jauh. Penginderaan jauh atau sering disingkat PJ adalah teknik pengumpulan data atau informasi tentang permukaan bumi tanpa melakukan kontak langsung dengan objek yang kita amati. Caranya adalah dengan menggunakan sensor yang dipasang pada wahana tertentu seperti satelit, pesawat udara, atau drone. Teknologi ini memungkinkan kita untuk memperoleh gambaran bumi dari ketinggian yang sangat besar. Agar proses penginderaan jauh berjalan dengan baik, dibutuhkan beberapa komponen yang saling berkaitan. Pertama, ada sumber energi atau tenaga yang umumnya berasal dari matahari. Energi ini kemudian dipantulkan oleh objek di permukaan bumi melalui atmosfer. Selanjutnya, sensor pada wahana seperti satelit akan menangkap pantulan energi tersebut. Data yang diperoleh kemudian dikirimkan ke stasiun bumi untuk diproses dan diinterpretasikan menjadi informasi yang berguna bagi pengguna. Pertama, bentuk, mengenali pola geometris untuk mengidentifikasi struktur. Kedua, ukuran, membandingkan dimensi objek untuk klasifikasi. Ketiga, pola, menganalisis tekstur dan susunan untuk memahami aktivitas. Keempat, bayangan,
mengestimasi ketinggian objek dari proyeksi bayangannya. Kelima, situs, mempertimbangkan lokasi geografis dan lingkungannya. Dan keenam, asosiasi, menghubungkan objek-objek terkait untuk menentukan fungsinya. Penginderaan jauh memberikan manfaat yang sangat besar dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam bidang pertanian misalnya, teknologi ini digunakan untuk memantau kondisi lahan pertanian, mengidentifikasi pola tanam, serta mendeteksi area yang rawan mengalami kekeringan atau banjir. Selain itu, citra satelit juga dimanfaatkan untuk pemetaan tata guna lahan sehingga pemerintah dapat merencanakan penggunaan lahan secara optimal dan berkelanjutan. Kini, kita memasuki materi ketiga, yaitu Sistem Informasi Geografis atau SIG. SIG adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mengelola, menganalisis, dan menyajikan data yang memiliki informasi lokasi atau data spasial. SIG terdiri dari 4 komponen utama yang saling mendukung. Pertama, hardware atau perangkat keras. Kedua, software atau perangkat lunak seperti QGIS dan ArcGIS. Ketiga, data geospasial yang merupakan bahan utama analisis. Dan keempat, brainware atau sumber daya manusia yang mengoperasikan sistem tersebut. Lalu, bagaimana SIG bekerja? SIG bekerja dengan cara menyusun atau overlay berbagai layer data spasial untuk menghasilkan informasi baru yang lebih kompleks. Secara umum, tahapan kerja SIG terdiri dari 4 langkah. Langkah pertama adalah pengumpulan data, baik data spasial maupun data atribut. Langkah kedua adalah manajemen data, yaitu menyimpan dan mengelola data. Langkah ketiga adalah analisis data untuk mendapatkan informasi baru yang lebih kompleks. Dan langkah keempat adalah output, berupa peta tematik, grafik atau laporan yang siap digunakan. SIG memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya mitigasi bencana. Dengan kemampuannya menganalisis data spasial, SIG dapat digunakan untuk memetakan zona rawan banjir, longsor, gempa bumi, hingga tsunami secara akurat. Peta-peta tersebut dapat digunakan sebagai Nah, teman-teman, kita telah menyelesaikan pembahasan materi tentang pemanfaatan peta, penginderaan jauh, dan SIG. Mari kita rangkum bersama. Peta, penginderaan jauh, dan SIG merupakan 3 alat geospasial yang saling melengkapi satu sama lain. Peta berperan sebagai media visualisasi wilayah, penginderaan jauh sebagai metode pengumpulan data permukaan bumi dari jarak jauh, dan SIG sebagai sistem canggih untuk analisis data spasial secara komprehensif. Ketiga teknologi ini menjadi tulang punggung ilmu geografi modern. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya.